Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang terdiri dari Ade Yanuar Effendi dan juga Rical Matovani Gunawan akan menjelaskan tentang materi yang berjudul Perkembangan Ilmu Manajemen. Untuk saat ini, perkembangan ilmu manajemen bisa dikategorikan kepada 5 bagian. Yang pertama ada sejarah perkembangan ilmu manajemen, yang kedua ada pemikiran awal manajemen yang terbagi menjadi 3 teori. Yang teori pertama adalah teori manajemen klasik, teori kedua adalah teori hubungan manusiawi, dan teori yang ketiga adalah teori manajemen modern. Di slide selanjutnya saya akan membahas tentang seluruh dari komponen yang terdapat dalam perkembangan ilmu manajemen. Sejarah ilmu manajemen. Untuk saat ini ada peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi atau praktik dari ilmu manajemen, seperti pembangunan piramida di Mesir yang dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun dan lain-lain. Yang kedua, ada peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Dan ilmu manajemen berkembang sejalan dengan perkembangan sejarah manusia hingga saat ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah penjelasan tentang pemikiran awal manajemen. Pemikiran awal manajemen ini terbagi menjadi 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu yang pertama ada teori manajemen klasik, yang kedua ada aliran hubungan manusiawi atau yang disebut dengan neoklasik, dan yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Yang pertama adalah teori manajemen klasik. Kelompok manajemen ilmiah ada beberapa tokoh, antara lain Robert Owen yang ada pada tahun 1771 hingga 1858 Masehi, dan yang kedua adalah Charles Babbage dari Inggris yang ada pada tahun 1792 hingga 1871. Untuk pembahasan dari Robert Owen sendiri, yaitu menekankan kepada pentingnya umur manusia dalam produksi, perbaikan dalam kondisi kerja, dan yang terakhir, melalui perbaikan kondisi karyawan tersebut akan dapat menaikkan produksi dan keuntungan, dan juga investasi paling menguntungkan adalah karyawan atau yang disebut dengan vital machine. Nah, untuk Charles Babbage dari Inggris, dia mementingkan atau menekankan pentingnya pada pembagian kerja melalui spesialisasi. Yang kedua ada setiap tenaga kerja harus diberi latihan keterampilan sesuai operasi pabrik atau yang saat ini bisa disebut dengan training. Yang ketiga mengembangkan program-program permainan. Yang keempat ada menganjurkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kepentingan karyawan dan pemilik pabrik. Dan yang terakhir ada merencanakan skema pembagian keuntungan. Tokoh-tokoh kelompok manajemen ilmiah selanjutnya ada Frederick Winslow Taylor yang hidup di tahun 1856 sampai 1915 Masehi. Taylor dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah atau scientific management. Yang selanjutnya ada Frank Banker Gilbert dan Lillian Gilbert yang hidup pada tahun 1868 sampai 1924 dan 1878 sampai 1917 Masehi. Yang mengembangkan manajemen ilmiah di mana memiliki satu tujuan akhir,
yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai makhluk hidup. Kemudian selanjutnya ada Henry Elgan yang hidup pada tahun 1861 sampai 1919 Masehi. Sebagai pendukung gagasan bahwa dalam semua urusan manajemen elemen manusia harus merupakan hal yang sangat penting. Dan yang terakhir ada Harrington Emerson yang hidup di tahun 1853 hingga 1931. Menurutnya, pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah-masalah besar dan sebagai penyakit daripada sistem industri itu sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu teori manajemen klasik. Nah, untuk saat ini teori manajemen klasik sendiri terbagi menjadi beberapa bagian atau beberapa fokus. Yang pertama adalah pada teknik, yaitu produksi dan manufacturing produk. Kemudian ada keuangan, yaitu perolehan dan penggunaan modal. Yang ketiga adalah akuntansi, yaitu pelaporan pencatatan biaya, laba atau untung dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data. Yang keempat ada komersial, yaitu pembelian bahan baku dan penjualan produk. Yang kelima ada keamanan, yaitu perlindungan karyawan dan kekayaan. Dan yang terakhir ada manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai teori organisasi klasik, yaitu untuk yang pertama ada tokoh yang bernama Henry Fayol yang hidup di tahun 1841 sampai 1925 Masehi. Fayol sendiri terbagi atau membagi operasi perusahaan menjadi kegiatan yang semuanya saling bergantung satu dengan yang lain, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu pada teknik, keuangan, akuntansi, komersial, keamanan, dan juga manajerial. Untuk keseluruhan aspek tersebut saling menguntungkan dan juga saling ketergantungan seperti itu. Kemudian untuk tokoh dari teori organisasi klasik lainnya ada James D. Money, yang ketiga ada Mary Parker Follett, yang keempat ada Chester E. Barnard. Nah, untuk James D. Money, dia menyimpulkan bahwa organisasi adalah sekelompok dua atau lebih orang yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kemudian untuk Mary Parker Follett, dia mengatakan bahwa koordinasi manajer dengan para karyawan melalui komunikasi yang terkendali adalah pola organisasi yang ideal. Dan untuk Chester E. Barnard berpendapat bahwa fungsi-fungsi utama manajemen adalah perumusan, tujuan, dan pengadaan sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Ada beberapa kesimpulan atau kontribusi dari manajemen klasik, antara lain seperti spesialisasi pekerjaan. Yang kedua, studi mengenai masa dan beban kerja. Yang ketiga, ada metode ilmiah dalam manajemen. Yang keempat, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen. Yang kelima adalah prosedur dan birokrasi. Dan kemudian untuk keterbatasan pada manajemen klasik, yaitu kurangnya memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada teori hubungan manusia. Nah, untuk saat ini ada beberapa tokoh yang mengeluarkan teori tentang hubungan manusia. Di antaranya adalah Elton Mayo yang ada pada tahun 1880 sampai 1949. Katanya untuk menciptakan hubungan manusiawi yang baik, manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Dan kemudian yang selanjutnya ada tokoh yang bernama Hugo Munsterberg. Hugo sendiri berpendapat sebagai bapak psikologi industri untuk julukannya, dan berpendapat bahwa untuk mencapai tujuan produktivitas harus melakukan ada 3 cara menurutnya. Yang pertama adalah penemuan best possible person,
Yang kedua, penciptaan best possible work. Dan yang ketiga adalah pembinaan best possible effect. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang manajemen modern. Manajemen modern sendiri mengandung dua konsep utama, yaitu konsep aliran perilaku organisasi dan yang kedua aliran kuantitatif. Kita bahas terlebih dahulu untuk aliran perilaku organisasi. Beberapa gagasan dari riset perilaku organisasi antara lain yaitu unsur manusia adalah faktor kunci penentu sukses tidaknya pencapaian organisasi. Selanjutnya, manajer masa kini harus diberi latihan dalam pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Kemudian selanjutnya yaitu organisasi harus menyediakan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Kemudian, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan para karyawan. Selanjutnya, pekerjaan para karyawan harus disusun yang memungkinkan mereka mencapai kepuasan diri dari pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu pola-pola pengawasan dan manajemen pengawasan harus dibangun atas dasar pengertian positif yang menyeluruh mengenai karyawan dan reaksi mereka terhadap pekerjaan. Berikut adalah beberapa dari gagasan riset perilaku organisasi, yaitu untuk aliran perilaku organisasinya, dan kemudian yang kedua adalah aliran kuantitatif. Nah, untuk aliran kuantitatif ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi, contohnya seperti Inggris yang dipimpin oleh PMS Blackett, mengarah kepada banyaknya dilakukan riset operasi dalam setiap dasar pengambilan keputusan dalam manajemen.